Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, itulah untayan kata yang paling patut dan paling mulia diucapkan oleh lisan yang tak bertulang ini, karena atas kasih sayang dan rahmatnya lah sehingga pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, khususnya menyaksikan event kompetisi dakwah antar masjid sekabupaten dan kota tahun 2021. Meskipun sistem dan mekanisme berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sebagai suatu nasana di muka bumi ini. Dewan juri yang saya hormati serta para pemirsa kompetisi dakwah antar masjid sekabupaten dan kota yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan satu judul ceramah, yaitu menikah, atau yang lebih jelasnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, siapa tahu arti syukur itu? Arti syukur adalah berterima kasih dan memuji si pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, atas karunia atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengungkapan rasa syukur itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik berbentuk jasmani maupun rohani, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membicarakan secara lahir atau lisan. Artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Janji Allah ini dapat kita lihat pada firman Allah dalam Al-Quran surah 2 ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma binikmati rabbika fahaddis, yang artinya dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga, menjadikan nikmat karunia Allah sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor pertama dan kedua baru dapat mencapai nilai hakiki apabila faktor ketiga ini dapat direalisasikan. Dan hanya orang-orang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Mereka yang tahu hakikat syukur yang sebenarnya. Jika kita lihat dan perhatikan sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kalaulah kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita takkan mampu menghitungnya. Hal itu nikmat Allah sangatlah banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan kalaulah kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu takkan mampu menghitungnya. Dewan juri yang saya hormati serta para pemirsa kompetisi dakwah antar masjid sekabupaten dan kota yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendorong para hambanya untuk selalu bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda, dan begitu pula sebaliknya Allah akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah ini dapat kita lihat pada firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sungguh bila kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatku kepadamu.
Namun, jika kamu mengingkari nikmatku kata Allah, sesungguhnya asapku akan padi. Dengan demikian, jika kita dapat mengamalkan firman Allah tersebut, Allah pasti akan melipat gandakan nikmatnya dan menjauhkan asapnya. Dewan juri yang saya hormati, serta para pemirsa kompetisi dakwah antar masjid kabupaten dan kota, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melihat ke bawah. Apakah yang dimaksud dengan melihat ke bawah? Contoh misalkan, kita punya mobil, alhamdulillah, saya bersyukur punya mobil daripada tetanggaku yang hanya punya motor. Ketika panas saya tidak kepanasan dan ketika hujan saya tidak kehujanan. Kemudian kita yang punya motor, alhamdulillah, saya bersyukur punya motor karena walaupun perjalanan jauh masih bisa ditempuh dengan waktu yang singkat daripada tetanggaku yang hanya punya sepeda. Kemudian kita yang punya sepeda, alhamdulillah, saya bersyukur karena masih punya sepeda daripada tetanggaku yang harus jalan kaki ketika ingin bepergian. Kemudian kita jalan kaki, alhamdulillah, saya bersyukur karena masih mampu berjalan daripada tetanggaku yang lumpuh karena stroke yang hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Kemudian kita yang lumpuh karena stroke, alhamdulillah, saya bersyukur karena masih punya hati dan akal yang sehat yang bisa kupakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikir kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan melihat ke bawah adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak mensyukuri melihat kesusahan orang lain. Jadi salah satu kunci kebahagiaan adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan tidak memikirkan apa yang ada pada orang lain. Mengapa demikian? Karena jika kita memikirkan apa yang ada pada orang lain, itu akan menimbulkan suatu penyakit, yaitu penyakit iri hati. Apa yang dimaksud dengan penyakit iri hati? Iri hati sama halnya dengan SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Contoh misalkan, beli bulan beli kulkas, alien nama kecil. Beli bulan beli kipas angin, alien nama cenne-cenne. Beli bulan beli rice cooker, alien nama pala. Sisena beli bulan beli televisi, alien ada nul 5 tinro. Magina kro nasba nakana set di penyakit, yaitu penyakit iri hati. Dewan juri yang saya hormati, serta para pemirsa kompetisi dakwah antar masjid kabupaten dan kota, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, andai ada sebelah lemari kaca yang penuh dengan makanan yang lezat, mana duluan yang kita mikirkan? Isi lemari atau kunci lemari? Siapapun yang normal cara berpikirnya pasti akan berusaha mencari kunci lemari tersebut, karena kalau kuncinya tidak kita miliki, itu sama halnya dengan menyiksa diri kita sendiri dan membuat penderitaan hanya sebuah keinginan yang tak kesampaian. Kenyataan hidup ini pun tak jauh beda dengan perumpamaan ini. Sebab apapun keinginan kamu untuk menikmati hidup, bila tidak memiliki kuncinya, maka itu hanya angan-angan saja. Kebanyakan orang hanya sibuk memikirkan isi lemari, namun tidak memikirkan kunci lemari tersebut. Dan ketahuilah bahwa kunci lemari tersebut adalah syukur. Artinya, barang siapa yang tidak pintar menikah, mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tipislah harapan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi seorang hamba yang pintar bersyukur, yakni dengan membesarkan diri berterima kasih kepada sesama manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, La yaskurullah man la yaskurnas. Artinya, tidaklah bersyukur seseorang kepada Allah bagi yang tidak tahu berterima kasih kepada sesama manusia. Dari ayat di atas kita dapat memaknai bahwa yang pintar berterima kasih atas pemberian saudara-saudaranya itu dapat mengantarkan kita untuk menjadi seorang hamba yang pintar bersyukur atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Dan perlu kita ketahui dengan sesadar-sadarnya bahwa segala sesuatu yang kita nikmati dan rasakan di muka bumi ini itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang saya hormati, serta para pemirsa kompetisi dakwah antar masjid kabupaten dan kota, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan bahwa orang yang menginginkan suatu kebahagiaan, maka hendaklah dia memperbanyak rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Hidup sendiri tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassa'adah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.